Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak, Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu dalam keadaan baik. Bagi saudara-saudaraku yang dalam keadaan sakit, kiranya diberikan kesembuhan. Kepada Mas Kaisang Pangarap, ya Cak Ompong mengucapkan selamat berbahagia dan menempuh hidup baru. Oke, setelah Pak Anies Baswedan selesai menjadi Gubernur DKI Jakarta, tidak lama kemudian beliau melakukan safari politik, ya, karena pada beberapa bulan yang lalu dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Nah, beliau melakukan safari politik dengan mengunjungi beberapa kota yang ada di Indonesia. Ya, banyak yang menyinyiri, banyak yang membuli, dan lain sebagainya, Nah, safari politik ini adalah memperkenalkan dirinya, ya, bahwa Anies Baswedan adalah capres Partai Nasdem yang ingin melakukan perubahan terhadap Indonesia. Seperti apa perubahannya? Itu juga masih dalam perdebatan. Oke. Ya, safari politik ini dia sudah mengunjungi Aceh, Medan, dan beberapa daerah di Jawa Barat. Nah, beberapa hari yang lalu itu sempat dihebohkan bahwa safari politik Anies Baswedan itu ditengarai adalah cara dia mencuri start untuk kampanye. Ya, Partai Nasdem dengan sigapnya juga mengatakan bahwa itu adalah menenun kebangsaan, ya begitulah alasannya. Tapi apapun itu, Cak Ompong beranggapan bahwa itu adalah safari politik yang difasilitasi oleh sebuah jet pribadi. Wah, rame. Seorang Anies Baswedan dalam dia melakukan safari politik keliling Indonesia itu menggunakan jet pribadi. Ya, terakhir beliau berkunjung ke Papua. Ya, sempat juga menghadiri acara Pesta Natal Partai Nasdem di Papua. Nah, dalam perjalanan itu banyak yang mengatakan, ini budgetnya seperti apa? Ada lagi yang mengatakan kenapa Anies membuang-buang duit untuk melakukan safari politik tapi lupa saudara-saudara yang sedang mengalami kesusahan di Cianjur akibat gempa bumi. Itulah jadi rame seputar itu. Tapi di sisi lain bahwa beberapa hari yang lalu Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan kasus Formula E itu masih dilanjutkan. Ya, jadi kasus ini masih terbuka, belum ditutup, dan beliau dengan tegas bahwa KPK itu tidak terpengaruh oleh faktor kekuasaan dari pihak manapun. Jadi kasus ini masih berlanjut. Ya, sebetulnya kasus ini itu adalah kasus yang menjadi dilema. Kenapa dikatakan dilema? Karena satu, bahwa kasus ini itu dianggap seolah-olah dalam tanda kutip itu ingin melakukan penjagalan terhadap pencapresan seorang Anies Baswedan. Padahal kita ketahui bahwa kasus Formula E itu sudah muncul sebelum pencapresan Anies Baswedan. Ya, jadi ada beberapa yang menganggap bahwa kasus ini adalah kasus dimunculkannya kasus Formula E ini adalah untuk melakukan penjagalan
melakukan kriminalisasi terhadap seorang Anies Baswedan. Nah, sampai beberapa ya ormas mengatakan, ya salah satunya Sinergi Merah Putih mengatakan kalau memang kasus ini tidak ditengarai adanya korupsi, ya itu sebaiknya dihentikan. Ya karena memang akan menghantui ya Anies Baswedan dalam dia mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden. Ya kan tidak enak. Ya dia melangkah kemana, tapi kasus korupsi ini itu masih menghantui. Nah, itu dari sisi Sinergi Merah Putih. Tapi dari sisi yang lain, kasus ini sudah terang benderang bahwa seorang Anies Baswedan itu melanggar aturan yang memang berlaku. Ya seperti kita ketahui bahwa kontrak Formula E ini tidak boleh melebihi masa jabatan seorang gubernur. Dalam hal ini Anies Baswedan yang berakhir tanggal 16 Oktober yang baru lalu. Ya, lalu harus bisnis to bisnis ya. Nah, terakhir itu sudah dinyatakan bahwa Formula ini ditangani oleh Jakpro. Nah, akan tetapi Jakpro sendiri itu masih belum mengeluarkan ya laporan bagaimana Formula E yang sudah dilaksanakan. Ya, istilahnya setiap event apapun itu harus ada laporan. Apalagi ini bisnis, jadi ada istilahnya profit and loss-nya itu seperti apa. Kalau itu memang rugi, ruginya berapa. Kalau itu untung, untungnya seperti apa. Oke, jadi kalau kita perhatikan, memang ini ngeri-ngeri sedap. Jadi jangan sampai jet pribadi Anies Baswedan di Uber Formula E ya KPK. Oke, sampai kita ketemu lagi.